PL itu kan ada 3 tahapan, itu mohon diperhatikan. Yang kami tandaskan di sini terutama adalah PTK. Nah, rekan-rekan, implementasi di dalam mengajar itu ya 2 siklus. Artinya berurutan dalam satu kelas. Ya, dalam satu kelas berurutan materinya. Bukan nanti siklus pertama di kelas satunya dan siklus yang kedua di kelas yang lain, berbeda, jangan. Ya, jadi kita kan memang tuntutannya itu ada di kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, misalkan PTK-nya itu siklus 1 dan 2 di kelas rendah, ya semuanya kelas rendah. Misalkan kelas 3, ya kelas 2 SD, gitu ya. SMP ya kelas 1. Kelas 1 itu kelas berapa itu? Kelas 7 ya. Mungkin di SMK, di SMA kelas 10. Nah, gitu ya. Nah, yang satu siklusnya itu adalah di kelas yang berbeda levelnya. Gitu ya. Dan ini kami tandaskan rekan-rekan semua, PTK ini harus membuat artikel publikasi. Ya, harus membuat artikel publikasi nanti yang diberikan kepada kami. Jadi panitia nanti akan menyiapkan Google Drive-nya sehingga untuk mentabulasi dari artikel-artikel tersebut. Harus ya. Jadi tidak boleh ditawar. Harus membuat artikel publikasi. Nah, itu sudah template-nya insya Allah sudah disiapkan oleh panitia. Ya, terutama adalah nama saudara dan nama pembimbingnya. Baik itu dosen maupun guru. Nah, itu ya. Sehingga itu bermanfaat pada waktu nanti diperlukan ya, pada waktu akreditasi. Oke, gitu ya. Jadi itu jangan lupa yang ketiga. Yang ketiga, saudara PPL ini harus berusaha sebaik-baiknya. Harus berusaha sebaik-baiknya, yaitu mengkaitkan TIPEK dan HOT. Nah, kemudian nanti akan menuju ke UKIN, uji kinerja. Nah, di dalam uji kinerja itu, rekan-rekan peserta akan dinilai, itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran. Yang kedua adalah praktek pembelajarannya. Nah, itu nanti kan ada ya dokumen administrasinya tadi nanti dikasihkan disimpan di dalam Google Drive. Kemudian ada video, nah, gitu ya, praktek pembelajaran itu. Kemudian yang satu lagi itu portofolio. Nah, tapi rekan-rekan tetap semangat, portofolio itu bukan satu-satunya. Nah, untuk itu dalam 3 tahun sebelum PPG kinerja itu saudara kumpulkan ada 6 aspek itu ya. Yang nomor 1, 2, 3, dan 4 yang penting ada isinya. Jangan kosong semua, kalau kosong semua tidak akan dinilai. Nah, maksud saya saudara harus jujur. Seperti saya sampaikan kemarin ya. Saudara harus jujur, tidak boleh ditawar lagi. Ya, saudara harus jujur. Jadi kami yang di fakultas beserta panitia selalu mendoakan kalian semuanya sukses, lulus 100%. Untuk itu rekan-rekan sudah kami percaya harus berusaha maksimal. Ya, jujur, disiplin, tanggung jawab,
dan kerjasama yang baik, kan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama atas masukan, saran, motivasi, dan arahan kepada seluruh mahasiswa PPL, seluruh mahasiswa PPG tahap 4 ini. Kemudian selanjutnya kami persilahkan Ibu Prodi, yakni untuk memberikan juga arahan dan motivasi kepada para mahasiswa PPG tahap 4 ini. Monggo waktu dan tempat kepada Bu Siti Suryadiatmi kami persilahkan. Masih mute Bu Surya. Masih mute Bu Surya. Iya Bu. Halo. Tidak bisa Pak, saya ini kan Saya ambil. Iya, bisa. Coba Bu Surya. Sudah kita tawarkan. Ya, Oke, Prof. Tama, Bapak Dekan FKIP yang amat kita banggakan, Bapak Ibu Wakil Dekan yang kami hormati pula, segenap panitia yang sudah bekerja keras, dan juga yang kami sangat banggakan para mahasiswa PPG, meskipun Bapak dan Ibu dari jauh, dari Sabang sampai Merauke, tetapi alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik. Uji kinerja juga hanya sedikit yang harus mengulang, itu pun juga masalahnya tidak terlalu signifikan. Ngaten Prof. Tama saya laporkan sekalian, sejauh ini sudah berjalan sangat bagus. Minggu-minggu ini Bapak dan Ibu harus masuk PPL, dan nanti ketika Bapak Ibu melakukan PPL, Bapak Ibu mengajar di 2 level kelas. Untuk siklus 1, kita ganti aja dengan fase ya, nanti kacau balau dengan PTK. Untuk fase 1 dan 2, masing-masing 10 hari, Bapak Ibu mengajar di kelasnya sendiri, di level tertentu. Kemudian untuk yang fase 3, Bapak Ibu mengajar di level kelas yang berbeda. Untuk PTK seperti yang disampaikan Prof. Tama, itu Bapak dan Ibu melaksanakan di kelasnya masing-masing. Kemudian ketika PPL berjalan, Bapak dan Ibu mohon tidak lupa mempersiapkan portofolio mulai dicari, meskipun itu salah satu aspek di dalam UKIN, itu juga tidak boleh dilupakan, tetapi seperti amanat Prof. Tama tadi, kita tidak boleh terlalu tenggelam di sana, maka bukti-bukti fisik segera kita cari, nanti bukti fisiknya berupa apa akan dijelaskan, dan nanti Bapak dan Ibu masih harus membuat satu lagi perangkat pembelajaran yang berbeda dari 3 yang pertama untuk keperluan UKIN. Begitu. Jadi nanti PPL selama 30 hari, beberapa hari, 2 hari sesudah PPL, Bapak dan Ibu harus sudah uji kinerja. Dan sesudah uji kinerja, Bapak Ibu nanti menempuh uji pengetahuan. Uji pengetahuan nanti masih diselenggarakan berbasis domisili. Jadi nanti menjelang pelaksanaan UP, kita akan melaksanakan sosialisasi lagi. Begitu saya kira laporan kami kepada Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, dan para peserta sekalian. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada Pak Agus Susilo. Monggo Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Suryani atas arahan dan laporan terkait progres pelaksanaan PPG. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwasanya dalam PPL akan dilakukan dalam 3 siklus. Kemudian Bapak Ibu peserta ini akan didampingi setiap 10 atau 11 orang dengan 1 guru pamong dan 1 dosen. Kemudian nanti hari ini diuji kinerja hanya fokus penyiapan portofolio yang harus Bapak Ibu persiapkan mulai dari sekarang. Untuk lebih jelasnya, maka sesi penjelasan akan kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah sesi penjelasan mengenai proses pelaksanaan PPL tahap 4 ini oleh Bapak Wahdan. Kemudian nanti yang kedua adalah teknis persiapan khusus UKIN portofolio, hanya portofolio yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad. Yang pertama dulu adalah terkait proses pelaksanaan PPL, mekanisme dan lain sebagainya yang akan disampaikan oleh Bapak Wahdan. Kami persilahkan kepada Pak Wahdan untuk mulai melakukan presentasi terkait teknis PPL Ahmad. Monggo Pak Wahdan, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Wahdan. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Bapak Dekan Profesor Dr. Sutama, Ibu Kaprodi PPG, Ibu Siti Suryani, Pak Sekprodi PPG, Bapak Dr. Agus Susilo, dan Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan dalam praktek pengalaman lapangan untuk PPG dalam jabatan gelombang keempat tahun 2021. PPG yang akan Bapak Ibu laksanakan memiliki bobot 4 SKS yang terjadwal selama 31 hari efektif. 31 hari efektif ini dihitung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi selama PPL hari Sabtu itu dianggap sebagai hari libur. Nah, Bapak Ibu nanti akan melaksanakan PPL mulai tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 1 Desember 2021. Ya, semua rangkaian ini sudah ditetapkan di dalam peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud nomor 1677 tahun 2021 tentang petunjuk teknis program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Ya. Di dalam PPL Bapak Ibu nanti selama 31 hari itu akan terbagi menjadi 3 fase, di mana masing-masing fase kurang lebih 10 hari. Nah, setiap fase Bapak Ibu nanti akan melaksanakan 3 kegiatan inti. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang preparasi dan koneksi selama 1 hari. Kemudian yang kedua adalah penerapan atau inti, yaitu pelaksanaan praktek mengajar selama 6 hari. Yang ketiga adalah aktivitas penutup yang berisi refleksi dan tindak lanjut selama 3 hari. Jadi setiap fase atau setiap siklusnya nanti terdiri dari 3 aktivitas ini. Nah, apa yang dilakukan dalam setiap kegiatan ini Bapak Ibu? Dalam kegiatan preparasi,
nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong untuk mendiskusikan persiapan PPL, baik itu perangkatnya sampai dengan teknis bagaimana melakukan praktek, kemudian merekam dan melaporkan. Nah, pada kegiatan ini tagihannya adalah mengisi jurnal harian yang ada pada LMS. Pada kegiatan inti, Bapak Ibu melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran di sekolah masing-masing atau sekolah pengganti jika memang sekolah Bapak Ibu kurang representatif, ya, tentu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, selama PPL, ya, jadi selama PPL nanti, praktik pembelajaran Bapak Ibu akan ditunggui atau dimonitor oleh guru dan dosen, ya, minimal 1 kali. Jadi saat nanti Bapak Ibu praktek pembelajaran online, sampaikan link pembelajarannya supaya guru dan dosen bisa masuk ke dalam kelas Bapak Ibu, sehingga beliau-beliau bisa memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan. Pada kegiatan inti ini, tagihan atau produk yang Bapak Ibu hasilkan adalah jurnal harian, berisi permasalahan yang ditemukan selama praktek, kemudian rekaman praktek pembelajaran. Kemudian pada kegiatan penutup 3 hari, itu nanti Bapak Ibu akan melaksanakan refleksi, ya, refleksi dengan model konferensi 3 arah. Jadi masukan dari dosen, guru pamong, dan juga bagaimana penilaian Bapak Ibu terhadap penampilan Bapak Ibu sendiri selama praktek pembelajaran. Tagihan dalam kegiatan ini adalah daftar penyelesaian kasus pelaksanaan pembelajaran, meliputi kasus yang ditemukan selama praktek, kemudian dianalisis apa faktor penyebabnya, kemudian tentukan alternatif solusi atau tindakan yang bisa Bapak Ibu rencanakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian yang kedua adalah revisi perangkat pembelajaran yang sudah diberikan masukan dari dosen maupun guru pamong. Nah, untuk tampilan di LMS, ya, seperti biasa nanti Bapak Ibu akan masuk dengan akun masing-masing, kemudian klik menu PPL, ya. Di sini ada kegiatan 3 tadi, 51A preparasi koneksi, 51B pelaksanaan praktik, 51C refleksi dan tindak lanjut, ya. Nanti di dalam LMS akan ada keterangan, ini praktek ke-1, praktek kedua, ketiga, sehingga mohon diperhatikan jangan sampai ada yang salah masuk, terutama saat pembelajaran sinkronus, ya. Jangan sampai praktek kedua tapi kemudian masuk ke dalam web meeting pembelajaran ke-1. Untuk jadwal praktek pembelajaran atau pengalaman lapangan, ini ada fase yang pertama. Nanti pada hari pertama tanggal 20 Oktober, Bapak Ibu melakukan observasi persekolahan awal, ya. Ini melakukan observasi di sekolah yang akan digunakan untuk PPL. Bapak Ibu lakukan secara mandiri dengan mengisi lembar kerja atau form yang sudah disediakan. Ya, nanti akan dibagikan oleh admin kelas masing-masing. Kemudian tanggal 21 nanti pembelajaran dilakukan secara sinkronus, web meeting, melakukan preparasi dan koneksi rencana pembelajaran pertama. Setelah itu 2 hari Bapak Ibu diberikan waktu untuk melaksanakan praktek pembelajaran pertama. Kemudian 1 hari mengisi jurnal mengajar. 2 hari Bapak Ibu diberikan waktu untuk melakukan editing dan unggah video praktek pembelajaran 1 selama 15 menit. Jadi dalam praktek pembelajaran Bapak Ibu yang penuh itu, yang sudah direkam, kemudian Bapak Ibu harus melakukan editing,
selama 15 menit. Jadi produk videonya 15 menit yang berisi tentang kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian hari ke-8 konfirmasi ke dosen dan guru tentang luaran pembelajaran. Jadi ini mengkonfirmasi kepada guru dan dosen. Setelah itu hari ke-9 Bapak Ibu nanti akan web meeting lagi untuk melaksanakan refleksi. Ya. Di sini nanti tentunya akan ada masukan-masukan baik dari dosen maupun dari guru pamong Bapak Ibu semuanya. Pembelajaran pada hari ke-9 dilaksanakan secara sinkronus. Kemudian hari ke-10, hari ke-11 membuat dan unggah daftar penyelesaian kasus yang ditemukan dan menyusun tindak lanjut pembelajaran selanjutnya. Nah, ini fase 1. Kemudian nanti setelah fase 1 selesai, Bapak Ibu akan melaksanakan fase kedua atau praktek pembelajaran kedua. Aktivitasnya sama. Ya, nanti ada sinkronusnya 2 kali pada awal dan menjelang akhir. Ya, kegiatan preparasi dan kegiatan refleksi. Fase ketiga, aktivitasnya juga sama. Yang berbeda adalah waktu yang disediakan pada saat melakukan editing dan unggah video praktek pembelajaran ketiga. Kalau fase 1 dan 2 tadi diberi waktu 2 hari, untuk fase yang ketiga waktu Bapak Ibu hanya 1 hari. Ya, karena Bapak Ibu sudah praktek 2 kali, maka dianggap sudah lebih ahli, sehingga waktu yang diberikan hanya 1 hari. Nah, setelah PPL ini selesai, tanggal 1 Desember, maka Bapak Ibu harus segera mempersiapkan diri untuk UKIN yang dijadwal direncanakan pada tanggal 3 sampai 10 Desember. Baik itu upload portofolio, pengambilan video atau praktek pembelajaran khusus untuk UKIN, ya, upload video untuk UKIN maupun penilaian UKIN oleh dosen dan guru. Ya, sehingga Bapak Ibu tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan UKIN ini, maka kami sarankan selama melaksanakan PPL, Bapak Ibu juga sudah mulai mempersiapkan 1 RPP khusus untuk UKIN. Karena RPP yang digunakan di dalam UKIN tidak boleh RPP yang digunakan selama PPL maupun dalam penyusunan perangkat di dalam workshop PPG. Kemudian nanti UP Bapak Ibu, uji pengetahuannya akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Desember selama 180 menit. Nah, kita belum tahu apakah nanti dilaksanakan di LPTK ataukah dilaksanakan by domisili. Informasi akan kami sampaikan secara bertahap supaya ada kejelasan. Nah, selama Bapak Ibu PPL, ada 9 LK yang harus Bapak Ibu isi nantinya. Ada LK 3.0 lembar observasi yang nanti digunakan tanggal 20. Kemudian LK 3.1 praktek mengajar 1, LK.2 penyelesaian kasus praktek 1, LK 3.3 praktek mengajar 2, LK 3.4 penyelesaian kasus praktek mengajar 2, LK 3.5 praktik mengajar 5, dan LK 3.6 penyelesaian kasus praktek mengajar ketiga. Kemudian ada LK 3.7 laporan singkat PPL. Dan yang terakhir adalah LK 3.8 artikel ilmiah hasil PTK. Jadi ketika Bapak Ibu nanti melaksanakan PTK, Bapak Ibu sudah bisa mulai menyusun artikel ilmiah hasil PTK. Bukan laporan PTK yang Bapak Ibu susun, tetapi artikel ilmiah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah aspek-aspek penilaian selama Bapak Ibu melakukan praktek ya di PPL ini. Ada 25 aspek yang dinilai, mohon diperhatikan.
Sehingga Bapak Ibu dalam melaksanakan praktik, itu nanti memperhatikan poin-poin yang akan dinilai ini. Satu adalah keterampilan membuka pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa. Yang ketiga, kedalaman dan keluasan materi, termasuk tidak ada miskonsepsi yang Bapak Ibu sampaikan. Keempat, kelengkapan materi atau kebulatan konsep. Kelima, kebenaran konsep atau kebenaran dalam prosedur-prosedur yang Bapak Ibu lakukan. Yang keenam, keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Yang ketujuh, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPAJK berbasis platform revolusi industri 4.0. Yang kedelapan, keterampilan mengembangkan variasi interaksi antara guru dan murid. Yang kesembilan, keterampilan mengelola kelas. Yang kesepuluh, keterampilan memanfaatkan waktu. Yang kesebelas, keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar. Yang ke-12, kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang ke-13, keterampilan menggunakan media pembelajaran. Yang ke-14, mengintegrasikan kemampuan 4C, ya, critical thinking, creative thinking, reflective thinking, decision maker ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities. Yang ke-15, volume dan intonasi suara harus jelas. Ke-16, penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik itu lisan dan tulisan, sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Ke-17, kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi. Ke-18, kemampuan menggunakan analogi atau metafora. Ke-19, kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal, ya, baik itu gestur atau yang lain. Ke-20, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ke-21, kesantunan berpakaian dan atau berpenampilan. Ke-22, keterampilan melakukan penilaian proses. Ke-23, keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOT. Ke-24, kemampuan memberikan penguatan dan baik itu berbentuk reinforcement maupun punishment. Dan yang ke-25, keterampilan dalam menutup pembelajaran. Nah, ini adalah aspek-aspek yang dinilai dalam praktek pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian untuk produk video, ada 8 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah kesesuaian tayangan dengan alur praktek pembelajaran. Yang kedua, kelengkapan keterangan berupa teks. Jadi di dalam video yang Bapak Ibu edit menjadi 15 menit lagi, harus diberikan teks keterangan. Ini pendahuluan, ini inti. Di dalam inti itu ada sintak-sintak. Nah, itu perlu diberikan teks-teks di dalam video itu. Komposisi gambar. Yang keempat, kualitas mixing audio. Ya, suaranya. Jangan sampai ada noise di dalamnya, harus jelas. Kejernihan audio. Kejelasan artikulasi. Kualitas pencahayaan. Termasuk juga ini sudut ya, sudut pengambilan gambar. Jadi pengambilan video jangan hanya pada satu titik saja, menghadap guru terus sehingga murid tidak kelihatan. Jadi aktivitas guru dan murid harus terlihat di sini. Dalam praktek pembelajaran, pengambilan video, Bapak Ibu bisa meminta bantuan teman sejawat ataupun orang lain supaya hasil
dari rekaman praktek pembelajaran itu bisa memberikan gambaran yang menyeluruh dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan yang terakhir adalah ketepatan durasi yang sudah ditetapkan. Nah, untuk kelulusan PPL, ya, selama PPL ini Bapak Ibu akan dianggap lulus apabila Bapak Ibu mendapatkan nilai minimal B 70,01 sampai dengan 75 atau bobotnya 3. Jadi kalau mendapatkan nilai di bawah B, ya, mendapatkan nilai di bawah B di sini, maka Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus PPL sehingga tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk aktivitas PPL yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Agus Susilo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahdan Najib Habibie atas penjelasan mengenai teknis pelaksanaan PPL yang telah jelas disampaikan tadi. Semoga Bapak Ibu dapat menangkap dengan baik. Selanjutnya adalah mengenai persiapan portofolio. Bagaimana apa yang disiapkan Baik, Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan persiapan UKM PPG ya. Jadi Bapak Ibu setelah panjenengan semuanya nanti selesai melakukan proses PPL, maka Bapak Ibu akan menghadapi namanya proses UKM PPG. Nah, UKM PPG itu apa saja? Dan hari ini saya menyampaikan di depan supaya Bapak Ibu mempersiapkan terkait dengan hal-hal yang Bapak Ibu harus siapkan mulai sekarang gitu ya. Oke, saya izin share terlebih dahulu. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat dulu terkait proses UKM PPG. Nah, saya contohkan di sistemnya seperti apa begitu, nggih. Oke, Bapak Ibu semuanya, di dalam proses UKM PPG 2021 itu Bapak Ibu agak berbeda dengan yang 2020. Pada prinsipnya sih hampirnya sebenarnya sama, tapi ada perbedaan sedikit terkait dengan UKM PPG di tahun 2021. Di dalam UKM PPG, Bapak Ibu, itu sebenarnya ada dua ya, namanya ada UKIN, yaitu uji kinerja, dan yang kedua adalah UP ya, UP ya. Nah, di dalam hal ini terkait dengan UKIN ya, nanti sesuai dengan kondisi daerahnya Bapak Ibu. Nah, nanti yang jelas dilaksanakan di sekolah masing-masing begitu. Nah, terkait dengan UP ya, UP nanti yang jelas akan rencana awal adalah di LPTK terdekat gitu ya. Tapi nanti kondisinya adalah di kalau basisnya domisili berarti di tempat tinggal Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk tempat ujian UP itu nanti akan di-plotting oleh GTK langsung di dalamnya begitu ya. Oke. Bapak Ibu, jadi terkait dengan UKIN ya, UKIN itu ada dua nanti ya, terkait dengan portofolio dan uji kinerja ya di dalamnya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika memang kondisi daerahnya ya sudah hijau ataupun karena COVID ya mungkin sudah pelaksanaan ada yang daring ya, ada yang sekarang sudah masuk gitu ya, sudah real teaching di kelas dan seterusnya ya, maka di sini Bapak Ibu nanti menyesuaikan aja kondisi di sekolahnya masing-masing begitu ya. Jadi kalau sudah misalkan sudah tatap muka ya di dalamnya, maka harus menggunakan real teaching, yaitu nanti harus direkam ya. Ada pendahuluan, inti, penutup ya, nanti diedit sampai 30 sampai 40 menit begitu ya. Nah, nanti ketika mungkin
masih kondisi di wilayahnya memang belum masuk tatap muka, yang nanti bisa menggunakan daring gitu ya, nanti direkam dan seterusnya. Tapi kalau memang ada satu daerah yang memang tidak bisa melaksanakan daring, misalkan Bapak Ibu yang di daerah-daerah terpencil begitu, menggunakan daring belum bisa, tapi secara misalkan real teaching juga belum ya, nanti bisa menggunakan proses namanya imaginer teaching gitu ya. Ya nanti kita lihat kondisi di Bapak Ibu semuanya tentunya gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkin ya itu ada yang terkait 3 komponen di dalamnya ya. Jadi ada kemampuan terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran, ada penampilan dalam proses pembelajaran di kelas real, dan ada tambahan satu yaitu namanya portofolio. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu mohon disiapkan mulai sekarang terkait dengan komponen-komponen portofolio itu apa saja. Nah, di chat tadi sudah saya share terkait dengan panduan portofolio. Nanti silahkan Bapak Ibu baca, Anda pahami komponen-komponen dari portofolio di dalamnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahdan juga terkait dengan UKIN ya, pemasaran kuat materi ya, nanti akan dinilai ya strategi belajar mengajarnya ya, memilih dan menggunakan media pembelajarannya seperti apa, kemampuan menjelaskan, bertanya ya, kemampuan berinteraksi, berinovasi, kemampuan mengelola kelas gitu ya. Ini adalah di mana hampir sama dengan yang di Pak Wahdan sampaikan tadi ya, terkait dengan instrumen hampir sama dengan instrumen ketika Bapak Ibu melakukan proses PPL. Nah, inilah yang nanti akan dinilai. Jadi nanti produk dari UKIN itu ada 2 ya. Jadi ada portofolio dan ada namanya UKIN video pembelajaran. Nah, yang video pembelajaran itu aspeknya ini Ibu ya, yang nanti akan dinilai oleh penguji tentunya begitu nggih. Nah, kita akan nanti fokus ke dalam ini ya, portofolio. Ya. Nah, UKIN portofolio Bapak Ibu jadi karya 3 tahun sebelum PPG. Jadi Bapak Ibu yang diakui ataupun yang dapat digunakan untuk portofolio itu adalah hasil karya Bapak Ibu semuanya 3 tahun sebelum PPG. Jadi kalau ngitungnya mundur saja, misalkan Bapak Ibu kemarin PPG ikut di bulan misalkan September akhir ya, berarti September akhir, berarti Bapak Ibu nanti harus ngitungnya tarik ke belakang aja 3 tahun gitu ya. Itu yang bisa digunakan untuk dokumen portofolio begitu ya. Nah, ini komponennya Bapak Ibu, jadi nanti ada 6 komponen ya. Yang pertama adalah terkait komponen terkait dengan pelaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, ini bentuk dokumennya apa saja nanti ya. Nanti ya ada laporan penelitian, ada artikel ya yang diseminarkan di forum ilmiah gitu ya. Nanti mungkin dimuat di jurnal, bisa di proceeding gitu ya. Apakah nanti terakreditasi, apakah tidak gitu ya. Atau juga bisa Bapak Ibu tulisan di ilmiah populer ya. Jadi misalkan tulisan Bapak Ibu dimuat di majalah, di tabloid ya, di koran ya, ataupun di buletin gitu ya, yang relevan gitu ya. Ini disebut dengan melaksanakan penelitian dan publikasi. Yang kedua adalah melakukan refleksi diri, yaitu terkait dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja secara profesional ya, yang mungkin dilakukan secara terus-menerus. Apa saja di dalamnya, yaitu terkait dengan pengembangan diri ya, termasuk perencanaan terkait dengan pelaksanaan ya, evaluasi pembelajaran gitu ya, pelaksanaan penelitian ataupun terkait dengan pengembangan karya inovasi ya, itulah terkait dengan poin kedua, yaitu melakukan refleksi diri. Yang ketiga adalah pencarian informasi baru, yaitu di mana Bapak Ibu dalam hal ini kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi diri. Ya, mungkin Bapak Ibu ikut pelatihan, ikut lokakarya, seminar, webinar, konferensi begitu ya, dan mendukung kompetensi diri. Nanti ada jumlah jiplingnya ya, nanti poinnya akan ada nanti minimal ada yang sekitar misalnya 32 CP sampai sekian, itu nilainya berapa, misalkan lebih dari 60 sampai sekian berapa poinnya, itu nanti akan ada poin-poinnya. Yang keempat adalah
menghasilkan karya inovasi ya. Jadi hasil karya. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat modul, membuat buku ya, diklat, media, karya teknologi, karya seni, karya olahraga begitu ya. Ini dimaksud dengan menghasilkan karya inovasi. Nah, ini yang memang dulu di komponen 2020 itu cuma 4. Cuman untuk tahun 2021 itu ditambah lagi ada 2, yaitu adalah terkait dengan prestasi dan yang ke-6 adalah terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, 2 komponen tadi yang terkait dengan menghasilkan ini ya lomba ya ataupun prestasi itu dan pengabdian masyarakat itu sunnah ya. Sunnah itu dalam artian nggak punya nggak apa-apa gitu. Tapi 4 komponen ini melaksanakan penelitian, melakukan refleksi, mencari informasi, menghasilkan karya inovasi, ini Bapak Ibu harus memiliki salah satunya ya. Jadi tidak boleh 4 komponen ini Bapak Ibu tidak memiliki salah satu. Kalau keempat komponen ini tidak memiliki salah satu, maka Bapak Ibu tidak akan bisa dinilai portofolionya, gitu ya. Jadi harus memiliki salah satu dari 4 komponen ini. Nah, semakin Anda Bapak Ibu mempunyai 4-4-nya ditambah dengan yang 2 tadi ya, nanti otomatis nilainya akan lebih bagus lagi gitu ya. Tapi yang 4 ini Bapak Ibu harus memiliki salah satu di dalamnya, begitu ya, terkait dengan komponen portofolio. Nanti ada deskripsinya ya, portofolio dan seterusnya begitu ya. Oke. Itu terkait dengan portofolio Bapak Ibu ya, saya lanjutkan aja. Ini yang terkait nanti ada skornya Bapak Ibu ya. Nanti di sistem sudah ada, di buku panduan juga sudah ada. Jadi misalkan jurnal nasional itu berapa skornya, misalkan Bapak Ibu itu menghasilkan karya ilmiah populer itu berapa gitu ya. Oke. Nah, itu terkait dengan itu ya Bapak Ibu. Bentar ya. Nah, ini contoh-contoh penilaiannya begitu. Nah, ya contoh penilaiannya begitu. Terus ini yang lainnya ya. Nah, ini praktek pembelajaran ya. Tadi UKIN ya sudah ya di dalamnya. Ya, oke. Itu nanti akan diuji oleh 2 orang gitu ya. Dan durasinya 40 sampai 30 menit gitu ya. Oke. Itu ya. Jadi ini terkait dengan UKIN pembelajaran ya. Jadi pembelajaran melaksanakan konteks kelas real ya. Nanti dari jawab penguji ya. Di kondisi dengan LPTK ya, diawasi dengan waktu dan seterusnya ya. Itu nanti terkait dengan uji kinerja pembelajarannya, yaitu dengan pembuatan video pembelajaran begitu ya. Oke, nanti akan kita secara teknis garis besarnya seperti itu. Ini pengujinya nanti ada ini ya, syarat-syarat penguji ya. Saya kira itu nanti itu di bagian kita ya, dosen atau lingkungan kita yang akan menguji kategori syarat untuk mendapatkan NRP-nya, syarat untuk menguji dari UKIN begitu ya. Jadi UKIN itu ada 2 Bapak Ibu. Jadi ada UKIN portofolio ya dan juga video pembelajaran. Ya, 2 komponen ini Bapak Ibu nanti akan dilaksanakan. Bapak Ibu bisa melaksanakan UKIN itu kalau ketika Bapak Ibu sudah melakukan selesai proses PPL. Jadi nanti ketika Bapak Ibu untuk mendaftar UKIN, ya nanti Bapak Ibu harus daftar dulu. Untuk UKIN itu harus ada daftarnya, nanti akan kita sampaikan lewat grup Bapak Ibu ya. Jadi linknya mana untuk mendaftar dan seterusnya, karena itu ada tanggal-tanggalnya untuk biasa Ibu mendaftar UKIN. Tidak sewaktu-waktu Bapak Ibu bisa daftar gitu ya. Nanti akan dibuka, silahkan nanti Bapak Ibu simak aja di grup gitu ya. Tapi intinya adalah Bapak Ibu mulai sekarang siapkan itu dokumennya. Supaya ketika sudah masuk proses UKIN pendaftaran dan seterusnya itu Bapak Ibu bukti fisiknya sudah siap, tinggal unggah, tinggal upload. Itu maksudnya ya. Tinggal jadi dalam waktu 1 bulan ya, karena PPL ini adalah 31 hari, ada 1 bulan ini Bapak Ibu mencari dokumen-dokumen yang memang Bapak Ibu belum sempat kumpulkan misalkan. Tapi di sini saya tekankan sendiri bahwa Bapak Ibu jangan sekali-kali adalah memanipulatif ya. Misalkan Bapak Ibu tidak punya, terus adakan misalkan, terus Anda edit dan seterusnya.
itu akan merugikan Bapak Ibu. Pasti nanti akan didiskualifikasi, begitu ya. Jadi tolong itu siapkan mulai sekarang, begitu ya. Nah, nanti ada sistemnya Bapak Ibu, mungkin saya share sedikit sistemnya apa namanya gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti adalah ada UKM PBG, itu adalah yang terkait portofolio ya. Saya menjelaskan portofolio dan video pembelajaran. Jadi ini nanti komponen yang Bapak Ibu wajib isi ya, ada kegiatan penelitian publikasi tadi, ada kegiatan refleksi diri, pencarian informasi baru, kegiatan yang menghasilkan karya inovasi begitu ya. Dan juga terkait dengan prestasi, hasil karya dan juga pengabdian masyarakat, dan yang ini adalah terkait dengan videonya, rencana pelaksanaan pembelajarannya, yaitu berupa video dan juga terkait dengan nanti perangkat pembelajarannya. Dan nanti di sistem sudah jelas Bapak Ibu saya contohkan misalkan di kiat penelitian gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan deskripsinya misalkan begitu ya. Nah, nanti ini untuk teknis yang sistem ini nanti akan kami jelaskan lagi ketika udah masanya Bapak Ibu nanti mengisi ya. Jadi hari ini tidak akan masuk ke sistem dulu karena masih jauh gitu ya. Nanti Bapak Ibu juga lupa gitu ya. Dan nanti akan saya jelaskan lagi ketika Bapak Ibu sudah akan masuk waktu UKIN. Ibu sudah bisa mendaftar, Bapak Ibu akan mengunggah portofolionya. Nah, itu akan ada briefing lagi khusus terkait dengan UKIN, begitu ya. Tapi hari ini kita jelaskan dulu Bapak Ibu di depan supaya Bapak Ibu mempersiapkan dokumen-dokumen terkait dengan portofolio, begitu ya. Nah, nanti sambil Bapak Ibu pelajari ya buku panduan yang saya share di grup di chat tadi ya, sudah saya share, silahkan dibaca. Situ udah jelas komponen-komponennya apa saja yang masuk portofolio, yang masuk apakah ini masuk publikasi, apakah ini masuk ke pencarian informasi baru, ya, apakah ini masuk karya inovasi, ya, itu sudah ada poin-poinnya. Jadi Bapak Ibu tinggal saya punya apa ya? Nah, sekarang tinggal saya dulu ikut misalkan pencarian informasi, saya ikut seminar dulu di sini bla bla bla. Sekarang dicari dulu buktinya, sertifikatnya mana, ya, di-scan dulu kalau belum di-scan, misalkan kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan komponen-komponen terkait dengan portofolio. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab kalau memang ada beberapa hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan terkait dengan persiapan PPL dan UKIN, gitu ya. Ada UKIN ada 2, UKIN portofolio dan video pembelajaran. Begitu, nggih? Monggo Bapak Ibu, mungkin nanti ya saya kembalikan dulu ke Pak Agus sebagai moderator. Saya di sini saya cukupkan dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terdengar suaranya? Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad Syamsuddin atas presentasi yang telah dilakukan. Ini kami buka kepada Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Kami persilahkan, silahkan menekan raise hand untuk menjawab pertanyaan. Silahkan Ibu. Bu Risminawati, silahkan. Ada Bu Umi Kusum, Bu Risminawati. Silahkan Bu Risminawati. Rismawati. Rismawati, Bu Rismawati, silahkan. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, ini masalah PPL. Pas kegiatan kita praktek di kelas, apakah itu jamnya harus pagi atau gimana Pak? Karena di kami sudah mulai tatap muka, tetapi di shift Pak. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang gitu Pak.
Oke, Bu Riz, nanti Terima kasih. PPL sesuai jadwal. Lah, Ibu kalau mungkin misalnya hari Senin itu masuk pagi, ya dilakukan pagi. Kalau hari Selasa masuknya siang, ya dilakukan siang. Jadi melihat situasi dan kondisi di sekolah masing-masing. Iya, Pak. Jadi silahkan, yang penting rekamannya sesuai tanggal itu, sesuai harinya itu, yang mau pagi, siang, mau itu diatur di sekolah itu masing-masing bersama siswa dan kepala sekolahnya. Dipastikan nanti kalau mau PPL, mohon izin juga kepada kepala sekolah kalau ada kegiatan PPL dan dilakukan proses rekamnya. Iya, terima kasih Pak ya. Itu Bu Rismawati. Selanjutnya Ibu Umi Kalsum. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Ingin nanyain masalah portofolio. Kan tadi kan ada salah satu seperti karya seni ya, Pak. Nah, itu bisa apakah seperti misalnya menciptakan karya seperti nari gitu, itu bisa termasuk portofolio, Pak? Pak Ahmad, silahkan Pak Ahmad. Menari Pak Ahmad. Baik Pak Agus, terima kasih. Jadi bisa. Jadi Bapak Ibu kalau itu memang ciptaan Bapak Ibu semuanya, seperti tarian ya, menciptakan tari, gerak dan seterusnya, nah itu bisa diakui sebagai karya inovasi gitu ya. Dan nanti ya Bapak Ibu harus punya buktinya tentunya kan gitu ya. Buktinya karya itu apa, itu kan harus diunggah yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Bapak Ibu nanti harus mengunggah namanya fakta integritas gitu ya. Jadi fakta integritas yang harus Bapak Ibu tanda tangani bermaterai dan ditandangani oleh kepala sekolah yang ataupun pengawas gitu ya, yang menyatakan bahwa benar-benar itu karya Bapak Ibu gitu loh ya. Jadi di sana itu nanti harus mengunggah namanya fakta integritas yang bahwa terkait dengan karya, terkait dengan Bapak Ibu yang sudah lakukan untuk menyatakan bahwa benar-benar itu karya Bapak Ibu semuanya ya. Itu nanti harus ditangani oleh Bapak Ibu semuanya dan juga terkait dengan pengawas ataupun kepala sekolah. Makatan Pak Agus, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Demikian tadi Bu. Selanjutnya Pak Muhammad Sulaiman. Silahkan Pak Muhammad Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Bapak dosen. Yang ingin saya tanyakan Bapak di sini permasalahan daripada portofolio. Di situ kan ada pengabdian masyarakat, Pak. Saya itu bingung maksud pengabdian dari masyarakat itu maksudnya apa, Pak? Apakah misalnya kita ada kegiatan di pemerintah desa atau gimana, bagaimana itu, Pak? Karena saya kan BPD, Pak ya. Saya itu punya sertifikat pelatihan baik di BPD itu. Terus saya juga ada ini kayak pernah ikut PPS saya juga dapat sertifikat itu, Pak. Apakah itu termasuk pengabdian masyarakat atau bukan? Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab singkat saja Pak Ahmad. Termasuk pengabdian ya, kegiatan yang melibatkan masyarakat, yang penting ada dengan masyarakat, kita sebagai orang yang mengabdi. Silahkan Pak Ahmad. Oke, baik. Kalau pengabdian masyarakat itu sebenarnya paling banyak nih Bapak Ibu ya. Jadi contohnya misalkan Bapak Ibu menjadi panitia lomba 17 Agustus misalkan, itu pun sudah bisa ya. Yang penting kalau di sekolah mungkin Bapak Ibu jadi mungkin dari panitia pengelola BOS, admin itu sebenarnya juga bisa gitu ya. Yang penting bahwa bukti fisiknya apa? Ya harus ada SK-nya, ada surat tugasnya, begitu ya. Itu yang penting gitu ya. Yang Bapak Ibu harus lampirkan sebagai buktinya gitu ya. Jadi kalau tidak ada, mungkin Bapak Ibu jadi pengurus, misalkan pengurus RT, pengurus mungkin PKK ataupun pengurus takmir masjid misalkan, itu ya harus dilampirkan dengan SK-nya ya. Itu sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Makasih Pak Agus. SK atau surat penunjukan, misalnya surat tugas mendampingi karya wisata,
surat menjadi panitia hari Kartini di desa itu bisa. Makaten Pak Soleman, selanjutnya Ibu atau Bapak ini. Ence Lanter. Silahkan. Oh Ibu. Iya Pak, selamat siang Pak. Ya, Ini saya mau nanya masalah praktek di lapangan Pak. Karena kan di tempat saya daerah yang terpencil, terisolir, terbelakang, dan tersudut Pak. Soalnya masih berpengaruh sama PLN Pak. Kalau PLN mati, jaringan mati Pak. Kalau tiba-tiba nanti praktek PPL di lapangan Pak, mati di tengah jalan atau mati pas hari pertama Pak. Bagaimana cara solusinya Pak? Apakah bisa dibuat rekam video Pak gitu Pak, karena kami tidak pakai LCD gitu, apa bisa juga pakai kami hanya ngasih gambar aja sama anak-anak Pak, tidak pakai infocus itu, tidak pakai LCD Pak, gara-gara pengaruh sama jaringan itu Pak, lampu itu Pak yang matinya Pak gitu, lampu itu Pak. Itu aja yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Wada silahkan, Pak Deputinya bisa. Pak Wada silahkan Ya. Pak. Ya Bu Ence, selama PPL prakteknya menyesuaikan kondisi masing-masing ya. Ya, yang bisa online atau yang melakukan online ya online. Kalau nggak bisa online ya dilakukan seperti biasa Ibu. Nanti rekaman dari praktek pembelajaran Ibu kan dimasukkan ke dalam LMS. Sehingga nanti guru pamong maupun dosen bisa melihat dan bisa melakukan evaluasi terhadap praktek Ibu Ence. Jadi boleh Ibu ya, sesuaikan kondisi, tidak perlu memaksakan diri. Ya. Yang penting direkam proses pembelajarannya Bu, 15 menit disimpan di HP dulu. Nah, kalau ada sinyal, ada listrik, diunggah. Ini bisa. Baik, selanjutnya kok tambah banyak ya. Oke, kita lanjutkan ke Ibu Hisma Purwati. Silahkan Bu Hisma Purwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu. Yang ingin saya tanyakan itu masalah yang portofolio karya inovasi. Misalkan saya membuat media pembelajaran ya Pak, lalu saya upload di YouTube. Nah, apakah link YouTube itu yang bisa menjadi bukti atau seperti apa itu Pak? Kan misalnya kan saya membuat media tentang pembelajaran apa seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, linknya Bu, yang diketahui ada tanggalnya sebelum Ibu masuk PPG. Jadi di-upload di YouTube-nya sebelum Ibu masuk PPG. Meskipun videonya sudah lama dibuat, kalau baru di-upload besok pagi tidak bisa dinilai. Jadi boleh diunggah di YouTube sebelum Bapak Ibu diterima ketika orientasi. Oke, selanjutnya Ibu Riza Agus Fitriani, silahkan Bu. Ya Pak, ada 3 hal yang ingin saya tanyakan Pak. Tadi sebelumnya Bapak yang sebelumnya ada membahas tentang pengabdian masyarakat. Bisa enggak panitia P2DB itu saya masukkan ke dalam pengabdian masyarakat? Yang pertama, yang kedua, masalah karya inovasi tadi, kita kan orientasi kalau nggak salah di pertengahan September, Pak. Bisa nggak? Berarti sekitar 12 September apa berapa itu, jadi sebelum 3 tahun sebelum itulah yang karyanya yang akan dinilai ya, Pak. Dan yang terakhir, berapa banyak sertifikat yang harus kami kumpulkan, Pak? Baik. Pengabdian tadi bisa Bu, yang itu singkatannya apa Bu? Masih mute Bu. Masih mute Bu, di-unmute dulu. Oh nggak bisa, harus ngacung lagi. Ya udah, intinya bisa, yang penting ada surat tugasnya Bu. Ya. Kemudian tanggalnya, saya carikan dulu. Sebentar. Sebentar Bu. Tanggal tahap 4, ada yang ingat teman-teman? Tanggal tahap. Nah, ini sudah ketemu. Nunggu loadingnya dulu.
Tahap 4 itu dimulai pada 13 September ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan karya sebelum tanggal 13 September. Jadi setelah itu tidak bisa dipakai. Kemudian jumlahnya sertifikat berapa sudah disampaikan Pak Ahmad tadi, tidak perlu dipikirkan. Yang penting 1, 2, 3, 4 itu salah satu ada isinya. Satu pun sudah bisa. Kalau mau nilainya maksimal ya diisi yang optimal. Tetapi jangan melakukan manipulasi. Yang penting ada satu saja sudah lolos, sudah bisa dinilai. Karena nilai portofolio ini hanya 1. Kemudian nilai UKIN-nya 7. Nah, jadi Bapak Ibu fokus ke UKIN. Kalau tidak ada ya tidak usah diada-adakan. Kata Bu. Selanjutnya Ibu Eni. Nah, silakan Bu Eni. Nah, silakan Bu Eni. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, Bu. Iya, saya di sini mau menanyakan tentang RPP untuk UKIN. Tadi dibilang kan tidak boleh antara siklus 1, 2 maupun 3. Nah, itu berarti nanti kita milihnya di kelas tinggi atau kelas rendah ya Pak? Terus Monggo Pak Wasdan. Ya, silakan. Lanjut lagi. ya, terus untuk yang kedua, untuk masalah sertifikat itu ada itu enggak Pak untuk keterangan JP-nya kayak gitu dibatasi apa enggak atau pokok ada di antara tahun 2018 sampai sekarang seperti itu Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau workshop harus ada JP-nya, tapi kalau yang lain tidak perlu. Silakan Pak Wasdan untuk RPP. Ya, Bu Eni, untuk UKIN tidak ada ketentuan apakah harus kelas atas atau kelas bawah ya. Jadi boleh kelas berapapun untuk SD, SMP, SMA maupun PAUD. Yang penting ada RPP yang berbeda ya untuk UKIN dan juga dipraktekkan. Begitu Bu Eni ya. Lebih baik sesuai kelas mengajar dan yang diukinkan itu adalah ketika tanggal itu ya jamnya itu pas apa. Jadi lebih baik tepatnya kelas yang diajar. Jadi tidak ada ketentuan, tapi lebih baik kelas yang diajar. Oke, selanjutnya Bapak Johansah. Silakan Pak Johansah. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Ada 2 pertanyaannya Pak. Untuk yang pertama itu kan tadi ada penentuan jadwal PPL-nya ya Pak. Kita itu sekarang ada PTM dan ada juga melalui jarak jauh Pak. Artinya dalam penyelenggaraan pembelajaran di PJJ dan langsung itu tidak apa ya Pak, yang 3 kali itu ya Pak, maksudnya campur gitu Pak. Boleh Pak, ya, boleh. Boleh. Ya. Terus yang kedua Pak, mengenai itu Pak, karya Pak, apakah karya artikel misalkan kita dimuat di Kompasiana gitu ya Pak, tetapi dengan akun bukan akun nama kita gitu Pak, tapi maksudnya akun yang nama anak gitu Pak. Apakah itu bisa menjadi karya kita Pak yang sudah di headline news? Di situ ada nama Bapak enggak? Namanya nama anak Pak, Abu Ibrahim Pak. Ya enggak bisa Pak, karena buktinya tidak valid gitu ya. Ya, tapi fotonya sih ada sih Pak. Tidak bisa Bapak, Kompasiana itu bukan termasuk meskipun Kompas ya, tapi bukan media seperti Kompas. Itu adalah tempat untuk mencurahkan curhat gitu. Oh ya, tapi pernah ditampilkan di Kompas gitu Pak, maksudnya Pak. Ya, kalau media Kompas boleh. Namanya harus nama Bapak. Ya Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu Kurniati. Silakan Bu Kurniati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak,
Di sini saya ingin memperjelas saja. Itu pada saat kita kegiatan PPL, itu kan kita rekod ya Pak. Jadi ada perekaman. Nah itu pertanyaannya adalah apakah pada saat perekaman itu juga kemudian kita ada pendampingan atau semacam Zoom yang dilakukan oleh dosen atau guru pamong secara live seperti itu Pak? Monggo Pak Wadan. Oke. Ya Bu Kurniati, kalau pembelajaran Ibu dilaksanakan secara daring, maka guru pamong dan dosen bisa masuk. Tapi kalau pembelajaran yang dilaksanakan secara luring, maka dosen dan guru pamong tidak berkewajiban untuk mendampingi. Ya. Nanti diatur sama guru dan dosen, dikomunikasikan, Bu, ya. Ya. Selanjutnya Ibu Elis Diani, silahkan Bu Elis. Bu Elis. Halo Bu Elis. Ya, assalamualaikum Pak. Salam. Saya ingin menanyakan satu masalah PPL, yang kedua masalah portofolio Pak. Yang masalah PPL, saya ini Pak, RPP-nya untuk praktek pembelajaran nanti kan saya membuat 3, yang 2 daring, yang satunya luring. Tetapi kalau pada PPL nanti saya pembelajarannya tidak memakai daring, karena kebanyakan tidak mempunyai smartphone, karena saya sekolahnya kan di daerah yang miskin dan tertinggal gitu Pak. Jadi nanti waktu PPL saya tatap muka, kebetulan sekolahan saya sudah tatap muka Pak. Itu gimana? Terus yang kedua Pak, yang kedua untuk masalah portofolio. Katanya portofolio itu jangan ada manipulasi. Di sini yang saya tanyakan, kalau misalnya ada sertifikat penghargaan dari sekolah, yaitu kepala sekolah kepada seorang guru yang membimbing siswa untuk menjuarai lomba dari tingkat kecamatan untuk maju ke kabupaten, apakah itu bisa dimasukkan dalam portofolio, Pak? Baik, yang pertama dulu RPP-nya 2 daring, 1 luring. Dan Ibu mau PPL luring. Ini nanti hendaknya RPP daringnya diluringkan gitu Pak Wadan ya, harus dibuat. Iya Pak, direvisi gitu. Ya. Ya, RPP-nya bisa disesuaikan Bu ya. Kalau kemarin membuat perencanaan daring, kemudian besok mau dilaksanakan luring, maka bentuk RPP-nya disesuaikan dengan luring. Ya, nanti bisa dikonsultasikan dengan guru pamong dan dosen yang mendampingi Bapak Ibu. Oh ya, terima kasih Pak. Oke. Tadi yang portofolio itu juara atau gimana Bu? Jadi yang portofolio itu Pak membimbing siswa untuk mengikuti lomba pada tingkat kecamatan. Nah, dalam tingkat kecamatan itu siswa mendapatkan juara 1 untuk ke tingkat kabupaten. Jadi guru mendapatkan sertifikat dari kepala sekolah sebagai penghargaan, itu bisa dimasukkan dalam portofolio tidak Pak? Itu pengabdian kayaknya yang tepat alamatnya. Gimana Pak Ahmad? Gimana? Terkait pengabdian itu juga kan sudah Ibu ya, pengabdian jelas ya, pengabdian di sana tadi kan sudah ada komponen yang komponen terkait dengan pengabdian. Jadi Bapak Ibu nanti kan tinggal pilih-pilih aja suratnya apa, komponennya kan ada 6 poin. 6 poin tadi Bapak Ibu ini mana yang bagian pengabdian, mana ini yang penelitian, mana ini yang terkait dengan pencarian informasi baru, mana ini terkait dengan karya inovasi ya. Itu kan sebenarnya sudah ada poin-poinnya, tinggal Bapak Ibu nanti yang penting Bapak Ibu jangan sampai salah memasukkan komponennya gitu ya. Misalkan pengabdian masyarakat tapi dimasukkan di tempat yang pencarian informasi baru begitu ya. Yang jelas sudah ada komponennya, nanti silakan Bapak Ibu dibaca dulu buku panduan yang saya share di sana, itu sudah sangat jelas ya. Nanti apa-apa saja yang bisa dimasuk dalam komponen-komponen yang 6 tadi, begitu nggih? Kira-kira terkait dengan apa tadi pencarian apa informasi baru itu kalau yang bentuknya diklat itu ya harus ada JP-nya ya. JP-nya nanti macam-macam, ada poin-poinnya 30 sampai 80 itu poinnya sekian, 80 sampai sekian itu ada poinnya sekian, itu nanti ada di sistem ataupun di panduan juga ada. Tapi kalau yang cuma seminar nasional, seminar apa itu juga tidak perlu JP-nya tentunya kan begitu
gitu. Nanti di sistem Bapak Ibu tinggal milih aja, udah ada pilihannya. Oh ini seminar nasional, oh ini diklat 30 sampai 80 dan seterusnya nanti by system sudah ada. Yang penting Bapak Ibu, yang Bapak Ibu punyai silahkan nanti disiapkan saja, gitu aja ya. Jadi karena itu kan tidak boleh bisa mencari-cari ya. Dalam artian yang Bapak Ibu sudah punya mulai sekarang dikumpulkan, nanti tinggal memasukkan ke sistem, gitu aja. Saya kira begitu nggih. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu, ini kita batasi pertanyaan, kita tampung untuk dari Pak Lubis atau Bu Lubis ini, Bu Miss Ewanti, Pak Ibu Alia, Ibu Feni, Bapak Taufik, dan Bapak Teguh. Nah, jadi kita batasi sampai di situ. Kita menuju ke Bapak atau Ibu di Lubis ini, monggo pertanyaannya apa? Oh iya, harus diakses. Bentar. Silakan Pak Dedi Lubis. Izin bertanya Pak, ini sebagai pemahaman saya saja. Saya dari kelas bahasa Inggris Pak, ingin menanyakan 2 poin. Pertama itu Pak, nanti pada saat pelaksanaan PPL kita Pak, apakah kita mendapatkan surat pengantar Pak yang disediakan dari kampus untuk kita sampaikan kepada pihak sekolah Pak? Biar jangan miskonsepsi antara kita yang PPL sama kepala sekolah, mengingatkan pemahaman kepala sekolah takutnya kita udah masuk ke sekolah dikira sudah selesai PPG begitu Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kalaupun sekiranya nanti ada pembagian dosen pembimbing, kita dapat daftarnya pembagiannya dari mana Pak? Terima kasih Pak. Oke Pak Lubis, terima kasih. Kita lanjutkan Bu Miss Ramayanti, silakan Bu. Ya, assalamualaikum dan ini saya mau bertanya tentang portofolio Pak. Kebetulan sekolah kami kan sekolah dasar berbasis pesantren. Di sini saya terlibat sebagai guru di salah satu program sekolah berbasis pesantren. Di lain sisi saya juga guru kelas di situ. Kami mendapatkan SK penugasan dari Bapak Kepala Dinas di Kabupaten. Apakah itu bisa saya pakai untuk portofolio atau tidak? Kemudian nanti berkasnya itu SK penugasannya yang dari Kepala Dinas yang dipakai atau SK penugasan dari Kepala Sekolah. Ibu ini guru kelas atau guru apa? Iya, saya guru kelas. Kemudian sekolahnya berbasis pesantren, ada tambahan jamnya. Tambahan jam apa, Bu? Jam kegiatan pesantrennya. Kalau itu ada surat tugas kegiatan pesantren atau surat membimbing pesantren, bisa. Surat tugas membimbing santri misalnya, ngaji atau apa bisa. Terima kasih Pak. Yang Pak Lubis kita tampung dulu. Selanjutnya Ibu Alia, silahkan. Ibu Alia. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Mohon izin bertanya Pak. Yang pertama terkait dengan portofolio, saya kan memiliki buku yang sudah diterbitkan. Buku kumpulan puisi itu ada 2 buku, kemudian ada juga buku kumpulan cerpen 1 buku. Nah, apakah itu bisa dimasukkan ke dalam portofolio Pak? Kemudian yang kedua terkait pengabdian kepada masyarakat. Untuk royalti dari buku tersebut kan saya sumbangkan untuk pembangunan masjid Pak. Tetapi untuk buktinya itu saya hanya memiliki berupa foto saja, dokumentasi Pak. Apakah itu bisa juga dipakai untuk portofolio? Terima kasih Pak. Oke, kita jawab selanjutnya Ibu Feni. Ibu Feni, silahkan Bu Feni. Maaf Pak, tadi pertanyaannya sudah terjawab dari teman-teman yang lain. Selanjutnya Bapak Taufik, silahkan Pak Taufik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Saya ingin bertanya, ini tadi agak ketinggalan tadi. Pastikan aja, itu tadi kan ada 4 komponen untuk portofolio ya.
4 atau 6 gitu Pak ya. Itu yang wajib kan 4 itu ya. Halo? Ya Pak, gimana pertanyaannya gimana Pak? Pertanyaan saya itu dari 4 itu apakah 4-4-nya harus ada atau salah satu dari 4 Pak Agus? Gitu aja Pak Agus. Salah satu dari 4 boleh Pak. Kalau 4-nya ada boleh juga. Oh. Yang wajib. Ya. Jadi 4 tidak boleh kosong. Jadi salah satu aja boleh Pak ya dari 4 itu ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Pak Teguh, silahkan Pak Teguh. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih kesempatannya. Sama dan Pak topik tadi Pak, cuma saya mau menegaskan lagi di aplikasi yang ditampilkan tadi kan itu ada tulisan wajib. Nah, kalau seandainya salah satu dari keempat itu, yang wajib itu tidak diisi, apakah masih bisa lanjut ke tahapan berikutnya? Kemudian yang kedua Pak, untuk portofolio yang masalah seni, kalau melatih nari kemudian menampilkan, apakah itu bisa masuk Pak? Nah, kemudian buktinya cuma ada dokumentasi video aja Pak, tapi belum di-upload di media. Terima kasih, itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Teguh. Selanjutnya Ibu Sri Rahayu, silakan Bu Sri Rahayu. Ya Pak, maaf Pak, tadi sudah terjawab pertanyaannya Pak, cuma racernya masih ini belum bisa dihilangkan apa. Bu Yesi juga ya, sudah. Pak, terima kasih Bapak, sudah Pak, terima kasih Pak. Baik, ini yang pertama Pak Lubis, apakah ada surat pengantar dan pembagian dosen pembimbing? Ini Pak Wahdan, silakan Pak Wahdan terkait pembagian dosen pembimbing. Baik Bapak Ibu, untuk nanti pembagian guru pamong dan dosen pembimbing sudah siap edar. Mungkin sebentar lagi Bapak Ibu akan mendapatkan kiriman dari admin ya. Jadi setiap kelompok ya, satu kelas itu kan dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok berisi 10 sampai dengan 12 mahasiswa dan setiap kelompok itu akan didampingi 1 orang dosen dan 1 orang guru. Daftarnya sudah ada, nanti bisa ditunggu dulu Pak ya. Ya, insya Allah hari ini sudah siap. Ya. Terima kasih Pak Wahdan. Terkait surat pengantar Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu itu PPG-nya kan sekaligus mengajar di sekolah. Jadi dua-duanya jalan, PPG jalan, mengajar di sekolah juga jalan. Nanti silahkan dikoordinasikan dengan kepala sekolah karena PPL-nya yang diajar muridnya sendiri. Dalam artian PPL atau tidak, Bapak Ibu juga mengajar murid itu. Gitu. Jadi ini sama saja seperti mengajar setiap hari itu. Nah, jadi tidak ada beda kegiatan PPL dengan kegiatan pembelajaran. Cuma ketika kegiatan pembelajaran pada waktu PPL, Bapak Ibu harus merekam. Nah, itu. Nanti kalau memang beda sekolah dibutuhkan surat pengantar kita. Kemudian Bu Alia, buku karya akademik membuat puisi sama cerpen Pak Ahmad. Itu bisa masuk ya Pak Ahmad ya? Kalau sudah publish bisa Pak. Nah, kalau sudah publish menjadi buku ada ISBN-nya itu karya akademik. Cuma untuk disumbangkan ada bukti foto tidak bisa. Nah, jadi pengabdian masyarakat itu harus ada surat tugas atau SK-nya. Kalau hanya foto atau bukti pembangunan masjid tanpa tidak bisa. Mungkin kalau menjadi panitia pembangunan masjid ada surat tugasnya malah bisa. Oke, selanjutnya Pak Teguh. Melatih nari ada dokumen video. Nah, ini harus diunggah menjadi, kalau Bapak menjadi melatih nari, ada surat tugas melatih nari dari kepala sekolah, ini bisa digunakan Pak. Surat tugasnya sebelum tanggal tadi Pak. Sebelum tanggal 13 September 2020. Bapak memiliki surat tugas melatih nari. Tetapi kalau hanya ada video tanpa diunggah, itu juga tidak bisa digunakan. Tidak ada bukti autentiknya. Nah, kan kita nggak tahu repositori merekamnya. Kan? Kemudian terkait apa namanya tadi, dari 4 tadi, 4 yang wajib itu tidak boleh kosong sama sekali. Minimal salah satu diisi. Jadi minimal salah satu diisi. Jadi 4 tidak boleh kosong. Kan ada 6.
Yang wajib itu 4. Lah 4 itu tidak boleh kosong sama sekali. Ada 1 boleh. Nah, tetapi yang 5 dan 6 itu tidak wajib. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terkait pertanyaan hari ini sebelum ditutup satu lagi Pak Edi Witmoko, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini Pak, jadwal untuk PPL kan tanggal 20 sampai tanggal 1, Pak. Karena sebelum ada revisi pengunduran hari memperingati Maulid Nabi kan 19 libur, Pak. Tapi ini kan diundur 20 yang libur. Apa tetap ikut 20 atau diajukan ke 19 yang 20 libur, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik, Lanjut, Pak. Ya, untuk itu kan hari pertama itu observasi, Pak ya. Observasi kalau memang tanggal itu libur, Bapak bisa lakukan pada hari berikutnya. Ya. Ya, bisa dilakukan pada hari berikutnya. Itu observasi kan juga membayangkan yang lalu Pak, yang Bapak Ibu lakukan itu observasinya kan. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu terkait tanya jawab. Kalau masih ada hal yang ditanyakan, silakan ditanyakan kepada admin, nanti admin diteruskan kepada kami dan kami akan menjawab. Ada tambahan Pak Wahdan, Pak Ahmad? Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau cukup, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dalam sosialisasi PPL dan portofolio ini supaya memberikan pemahaman dan wawasan kepada Bapak Ibu semua untuk menyiapkan. Selamat ber-PPL, semoga lancar dalam PPL-nya, kemudian dapat dinyatakan lulus PPL semuanya dan menuju UKIN dan UP. Saya kira cukup, kita cukupkan pertemuan pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan kegiatan yang lain, Bapak Ibu. Selamat sore. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.